Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kapanpun pokoknya Sobat Milenial dan Gen Z menonton tayangan POV Times kali ini yang bersama saya Aditya Mustaqim dan juga Editor-in-Chief IDN Times. Siapa lagi kalau bukan Mbak Uni Lubisa. Apa kabar Mbak Uni? Baik, Aditya. Cumun panggilannya. Salam sehat buat kalian semua. Salam sehat semuanya. Pokoknya hari ini kita akan membahas dua topik ya Mbak ya. Terkait tentang koperasi desa, ini yang pertama, dan yang kedua ini tentang program dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Presidential Fellowship in Economics and Business Leadership. Ya. Gitu Mbak. Nah, kita langsung ke topik yang pertama. Koperasi desa Merah Putih ini kan sudah diluncurkan di Klaten pada tanggal 21 Juli kemarin oleh Presiden Prabowo Subianto, dan pemerintah katanya mengklaim 80.000 koperasi beroperasi secara serentak. Tapi pada saat sebelum peluncuran juga pada saat masih wacana-wacana juga ini banyak sekali yang meragukan. Nah, kalau kita lihat juga kita punya rekam jejak yang tidak baik di konsep koperasi seperti ini. Pandangan redaksi IDN Times seperti apa Mbak? Ya, jadi koperasi ini kan warisan dari Wapres pertama kita ya, Bung Hatta ya, sistem ekonomi berdasarkan koperasi, gotong royong, kerakyatan ya, yang sebenarnya bagus, dan bahkan di negara-negara yang maju termasuk di Eropa itu koperasi sudah menjadi sokoguru ya. Itu istilah sokoguru itu kan koperasi sokoguru perekonomian, itu ada di dalam dasar-dasar bagaimana kita membangun ekonomi sejak founding father, tapi nggak pernah terrealisasi sampai sekarang. Sementara di negeri lain yang termasuk di Eropa ya, misalnya saya pernah melihat langsung di Swiss, itu koperasi benar-benar sudah menjadi sokoguru. Jadi konglomerat yang di sini itu yang menjual segala macam kebutuhan hidup kita perorangan sehari-hari, yang konglomerasi ya, kalau di negara di Eropa itu dimiliki oleh koperasi. Jadi secara konsep itu bagus ya, tapi seperti yang juga disampaikan oleh Presiden Prabowo pada saat peluncuran koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Klaten, jangan sampai ini kemudian seperti pengalaman sebelumnya, karena ini adalah pengalaman buruk yang sering terjadi sebelumnya. KUD ya, Koperasi Unit Desa, tapi dipelesetkan menjadi ketua untung duluan. Ya, ini statement dari Pak Prabowo. Jadi jangan heran Pak Presiden bahwa ketidakpercayaan atau lemahnya atau rendahnya kepercayaan terhadap pembentukan dan proses pengembangan dari koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini justru berdasarkan pengalaman kita sebelumnya ya. Kalau saya lihat ya, kita memiliki data-datanya ya di redaksi. Ini memang koperasi bakal menjadi koperasi super ya. Menteri Koperasi Budi Ari dalam sebuah rapat dengar pendapat di Komisi 6 DPR tanggal 9 Juli mengatakan pembentukan koperasi ini tidak ada peta jalan atau roadmap. Karena belum pernah ada yang langsung mendirikan, yaitu tadi 80-an ribu ya. Jadi katanya berdasarkan teknokrasi dan insting. Nah, ini memicu kontroversi ya. Wah, ini nggak serius nih, masa hanya berdasarkan insting? Mungkin ada benarnya ketika dia mengatakan bahwa memang ini nggak ada presidennya di negara yang lain ya. Kita lihat data-data yang dimiliki oleh redaksi ya. Jadi ada 81.147 desa kelurahan sudah membentuk koperasi Merah Putih melalui musyawarah desa atau kelurahan khusus ya. Jadi ini katanya ini data yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Pak Zulkifli Hasan ya, ke beberapa hari sebelum peluncuran yang di Klaten ya. Ini lebih dari 100% target 80.000 ya. Jadi ini ada 96,8% dari total desa dan kelurahan yang ada di Indonesia melaksanakan musyawarah desa khusus ya. Jadi ada 83.762. Nah, realisasinya pembentukan koperasi sudah mendapatkan badan hukum itu 78.271, jadi 96,45% dari target. Kan ini luar biasa. Kalau kita lihat berarti dari proses, ini kan Pak Prabowo ini memasuki bulan ke-8 mungkin ya, kan mulai dari Oktober ya, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli ke-9 ya. Nanti 20 Oktober Pak Presiden Prabowo itu
genap berusia 1 tahun pemerintahan. Jadi dari segi jumlahnya aja super ya, tidak pernah ada. Nah sekarang misalnya, dan ternyata kenapa kok bisa secepat itu? Ternyata memang ada Kepres nomor 9 tahun 2025, ini namanya Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Selama ini publik berpikir seolah-olah bahwa yang bertanggung jawab selain Presiden sebagai penanggung jawab tertinggi adalah Menteri Koperasi Budi Ari, yang notabene kontroversial. Karena misalnya namanya dikaitkan dengan kasus judi online pada saat dia menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi ya. Sehingga ada masalah soal misalnya apakah memang orang yang masih tersangkut dengan sebuah kasus yang masih berjalan, dan ini kasusnya itu menyangkut dana dana publik yang besar, itu bisa dipercaya untuk menjalankan sebuah kegiatan yang sifatnya masif ya, dan melibatkan uang. Apalagi sebelumnya sampai dikatakan bahwa bahkan Himbara, Himpunan Bank Negara, itu diminta untuk mengalokasikan kredit ya untuk masing-masing. Sempat beredar angka 400 triliun, tapi ternyata yang menurut data yang dipunyai, data resmi itu up to 250 triliun, karena bentuknya adalah bank-bank milik negara ini yang sekarang sebetulnya semuanya sudah di bawah pengelolaan dari Dana Antara Indonesia ya, Sovereign Wealth Fund. Itu setiap koperasi itu memiliki plafon sampai 3 miliar. Wow. Ya. Jadi bisa digunakan, bisa enggak. Bisa aja digunakan hanya untuk misalnya beli mobil. Ya, untuk pengangkutan apa segala macam. Karena Pak Menko Zulhas mengatakan bahwa kayak misalnya bangunan-bangunan untuk menjadi kantor, tempat gudang koperasi itu tidak perlu membuat baru. Dipakai saja bangunan-bangunan yang sudah ada dan selama ini tidak digunakan. Misalnya sekolah yang terlantar tidak digunakan, tinggal dicat apa segala macam, kantor desa segala macam. Jadi Pak Menko ini ingin meyakinkan publik lewat media bahwa ini bikin koperasi ini modalnya nggak gede kok ya. Selain tadi pendiriannya, kemudian kantornya juga tidak harus baru, tapi juga yang tadi itu uang 3 miliar itu adalah plafon. Bisa digunakan, bisa tidak ya. Nah, yang dari Bank Negara kan itu yang sangat-sangat dikhawatirkan ya. Nah, tapi yang kita dapat data juga ternyata itu Satgas ini ya, Satgasnya kan diketuai Ketua Satgasnya Pak Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pangan. Lalu Pak Budi Ari ini hanya menjadi satu dari wakil ketua ya, wakil ketua 1 Menkop, wakil ketua 2 Mendes PDT Yandri Susanto, wakil ketua 3 dari Satgas Koperasi Merah Putih ini Mendagri Tito Karnavian, wakil ketua 4 itu Menteri Kelautan Menteri KKP, Menteri Kelautan dan Perikanan ya, Pak Wahyu Sakti Trenggono. Lalu di bawahnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 wamen menjadi koordinator pelaksana harian ya, Wamenkop Ferry, kemudian Wamentan Sudaryono Ketua Pelaksana Harian 1, Bima Arya Wamendagri Ketua Pelaksana Harian 2, Riza Patria Wamendes PDT Ketua Pelaksana Harian 3, Didit Herdiawan Ketua Pelaksana Harian 4 Wamen KKP, Suhasil Profesor Suhasil Nazara Ketua Pelaksana Fungsional dia Wamen Q Keuangan. Lalu ada Profesor Dante Saksono Ketua Pelaksana Fungsional Wamen Kesehatan, dan Kartika Wiryo Atmojo Ketua Pelaksana Fungsional Wamen BUMN. Jadi ternyata untuk memastikan bahwa Koperasi Merah Putih ini bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, minimal sudah diluncurkan pada tanggal 21 Juli. Rupanya Presiden tuh membentuk super tim lah. Jadi ini udah koperasinya super karena tadi banyak banget, timnya itu juga super karena didukung oleh lintas kementerian dan juga wamen-wamen. Jadi kita mendengar di Indian Times bahwa selama berapa bulan ini menteri dan wamen, terutama wamen-wamen turun langsung ke daerah-daerah membagi tugas untuk memastikan bahwa segera terbentuk ya. Dan bisnisnya apa? Nah, ini juga super nih, belum pernah ada nih. Jadi unit usahanya tuh ada selain kantor koperasi, toko sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, logistik desa, gudang cold storage ya,
menjadi agen potensinya lini bisnis yang dengan BUMN, agen penyalur pupuk, pangkalan penyalur LPG, gerai sembako, agen briling, layanan logistik, penyalur bantuan pemerintah, serap gabah petani, apotik, obat murah. Jadi ini lagi-lagi ini benar-benar menjadi sebuah koperasi super yang kalau memang benar-benar bisa berjalan, itu mungkin mengalahkan semua convenience store. Kita nggak perlu sebut ini ya. Kan kita setiap berapa meter kalau di kelurahan dan desa itu ada toko yang pakai merek itu loh, ya, jaringan. Jadi itu mungkin bisa dikalahkan. Karena misalnya kayak LPG, mereka dapat pasokan langsung dari Pertamina. Beras dapat pasokan langsung dari Bulog. Terus apa lagi? Jadi semuanya sebetulnya minyak goreng, minyak kita ya langsung dipasok. Jadi ibaratnya tuh koperasi ini sebetulnya nggak perlu modal, katanya pemerintah. Jadi misalnya kamu memasok minyak kita, koperasi ngambil untung 500.000 atau 1.000 ya, 500 atau 1.000 dari per liter. Nah dari situ saja koperasinya sudah bisa hidup. Ya, sehingga yang diminta, yang diharapkan terhadap berbagai ekosistem BUMN ini dan lembaga adalah kemudahan. Jadi nggak perlu pusing ngurus izin apa segala macam. Diharapkan bahwa koperasi dengan sendirinya bisa hidup dengan menjadi penyalur barang-barang ini, ngambil margin yang tipis-tipis. Itu kan ideal ya, ideal banget. Tapi itu tadi, bahkan Presiden Prabowo mengatakan bahwa ini jangan sampai, ini nanti seperti ketua untung duluan. Jadi kuncinya Koperasi Merah Putih ini adalah selain ada lembaga yang mengatakan bahwa ada beberapa undang-undang yang dilanggar, tapi sebetulnya bagaimana menjalankan ide yang bagus, merefer kepada ekonomi kerakyatan, soko guru perekonomian adalah koperasi, tapi dengan pengalaman kita yang begitu menyedihkan tentang koperasi, apakah Koperasi Merah Putih ini akan bisa berjalan? Itu sebetulnya tantangannya. Karena apa? Kita membayangkan dalam waktu berapa bulan langsung ada kepengurusan 80.000. Gimana tuh nyari orangnya? Siapa yang dipercaya untuk direkrut? Ya, apakah rekrutnya benar? Ya, apakah rekrutnya enggak tadi dari kelompok politik atau kelompok tertentu? Lalu saya sempat bertanya kepada Menko Zulkifli Hasan, itu nanti yang menjadi pengawasnya tuh siapa? Oh, nanti pengawasnya itu adalah dari kepala desa atau lurah. Atau nanti misalnya bupati kemudian wali kota. Wah, ini bupati wali kota ini kan sebetulnya politisi ya. Apakah kita bisa percaya untuk mengawasi sebuah kegiatan usaha yang melibatkan besar? Jadi ada satu Koperasi Merah Putih yang tadi kita baca itu yang ternyata dianggap udah oke, bisnisnya sudah mencapai bisa 2,8 miliar. Berarti sebagai permulaan itu oke. Yang lainnya bagaimana? Jadi intinya itu adalah satu, perlu mekanisme dari pengelolaan koperasi ini, kita perlu tahu, rakyat perlu tahu ya. Karena itu tadi melibatkan bisnis-bisnis yang dikerjasamakan dengan BUMN ya. Kemudian ada juga potensi penggunaan dana dari Bank Negara. Nah, ini usulan dari IDN Times ya, karena ini supaya menjawab kekhawatiran banyak pihak tentang transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan koperasi. Ada baiknya pemerintah membuat semacam keterbukaan. Jadi misalnya koperasi 1 sampai nomor 80.000. Kalau ada 80.000 ada nomornya nih. Nomor 1, 2, 3 apa segala sampai 80.000. Seperti sistem yang kita lihat di LHKPN, laporan kekayaan penyelenggara negara yang KPK. Semua orang bisa mengakses. Jadi laporan setiap bulan, laporan keuangan dari setiap Koperasi Merah Putih ini bisa diakses oleh semuanya, sehingga kita bisa melihat ya, ini koperasi yang ini ternyata jalan oke. Tapi koperasi yang ini ternyata bukunya ya, laporan keuangannya ternyata ada yang nggak beres. Jadi kalau memang pemerintah termasuk Presiden Prabowo menginginkan bahwa semua bisa membantu untuk mengecek bagaimana pengelolaan, itu adalah cara yang bisa ditempuh dengan membuka
laporan keuangan, catatan keuangan dari setiap koperasi merah putih. Ini adalah cara yang bisa dilakukan untuk membuat masyarakat benar-benar terlibat ikut mengawasi, ya. Karena kita nggak terlalu percaya 100% kepada kepala desa, lurah, dan segala macam, ya, tapi biarkan masyarakat bisa mengakses, dan dengan disediakan secara online, maka ahli akuntansi, akademis, segala macam yang ada di sekitar koperasi tersebut bisa ikut memonitor bagaimana jalannya koperasi. Jadi tidak hanya anggota, ya, tidak hanya anggota. Biasanya kan koperasi lapornya ke anggota, tapi kan ini karena menggunakan banyak kerjasama dengan BUMN, mestinya laporannya tidak hanya ke anggota, tapi kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang yang kita sarankan dari IDN Times untuk memastikan bahwa ada transparansi, akuntabilitas dengan cara memuat laporan dan mengupdate laporan dari setiap koperasi yang 80.000 itu secara online, sehingga semua bisa mengawasi. Saya rasa ini juga membantu Satgas, ya, membantu Pak Menko, membantu menteri-menteri, bahkan justru membantu Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa program unggulan, ya, Koperasi Merah Putih ini kan salah satu program unggulan ini benar-benar bisa berjalan dengan baik. Intinya pokoknya transparansi agar Koperasi Merah Putih ini berjalan dengan baik, karena kalau dilihat dari blueprintnya sangat bagus sekali. Dan katanya nggak ada blueprint, ini kata Pak Budi Ari, ya, nggak ada peta jalan, nggak ada blueprint katanya. Tapi maksudnya ini presentasinya sangat bagus, PowerPoint-nya sangat bagus, ya, sangat bagus, panjang. Jadi kita berharap bahwa nggak cuma bagus di PowerPoint. Pokoknya intinya transparansi aja, ya, Mbak, ya. Ini masih berbicara tentang ekonomi nih, Mbak. Nah, hari Sabtu minggu lalu Presiden bertemu dengan 82 peserta Presidential Fellowship in Economics and Business Leadership yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Anak-anak muda yang digadang-gadang untuk menjadi calon pemimpin. Nah, ini bagaimana melihatnya dari ini menarik, ya. Saya melihat ini di Instagramnya Sekretariat Kabinet, ya. Jadi ini kayak semacam benang merah, ya. Sebetulnya Pak Prabowo itu pernah cerita, termasuk saya pernah mendengar langsung dengan teman-teman Pemret yang lain yang diundang ke Hambalang, bahwa bahkan sejak dia masih di Akademi Militer, dia sudah sangat concern dengan pendidikan. SMA Taruna Nusantara itu adalah idenya. Sekarang ada banyak, itu kan SMA unggulan, ya. Ada banyak sekarang jadi pejabat di kabinet maupun di BUMN, ya. Dan memang itu memang SMA unggulan. Nah, kemudian ketika menjadi Menteri Pertahanan, Pak Prabowo itu juga sangat mensupport kepada Universitas Pertahanan, bahkan mendatangkan dosen-dosen ahli-ahli strategi perang yang nomor 1 di dunia. Lalu dia memulai pemerintahannya dengan membuat Executive Leadership Training. Ada 7 atau 9 kohort, masing-masing itu sekitar berapa? 60-70, ya, yang diambil dari eselon 1 atau eselon 2 levelnya, ya, middle karir atau menjelang top karir, ya, yang intinya untuk membekali, ya, mereka sebagai calon pemimpin masa depan. Lalu ada yang bekerja sama dengan Unhan itu Strategic Warfare Course, ya, yang diikuti oleh level kolonel, kemudian Brigjen bintang 1. Itu juga tujuannya adalah membekali untuk calon-calon pemimpin di TNI, terutama TNI, ya, tapi ada peserta observer dari Polri juga, dari ASEAN juga. Jadi ini concern-nya dari Pak Prabowo untuk membuat atau nurturing, ya, menyiapkan masa depan. Nah, ini adalah contoh yang terbaru, ya, namanya kan Presidential Fellowship in Economic and Business Leadership, ya. Diikuti oleh 82 anak muda pemimpin potensial pemimpin bisnis. Kalau kita lihat, ya, misalnya ada presentasi yang ditunjukkan, ya, kedaulatan kesehatan nasional, penguasaan teknologi obat dan alat kesehatan modern. Jadi tujuannya presentasi ini kayaknya itu kan bentuknya, jadi peserta itu dibagi kelompok-kelompok sesuai dengan bidangnya, lalu kemudian membuat presentasi di depan presiden, ya. Mewujudkan kemandiran bangsa dalam penyediaan obat dan alat kesehatan inovatif untuk masa depan kesehatan yang lebih kuat dan berdaulat. Sindikat ketahanan pangan dan kesehatan, ya. Di sini ada Karina Jo, ya, salah satunya yang kita dengar
berkaitan waktu itu ikut dalam tim yang menciptakan vaksin COVID yang AstraZeneca ya. Kemudian ada yang tentang semikonduktor ya. Kemudian ada yang mengidentifikasi soal ketahanan pangan. Lalu ada juga yang melihat inefisiensi dalam konteks ketahanan ketenaga listrikan Indonesia. Jadi beberapa bidang-bidang ya, kebutuhan-kebutuhan yang esensial dalam proses pembangunan kita yang Pak Presiden itu ingin tahu juga perspektif dari mereka ya, perspektif dari mereka, usulan, inovasi, identifikasi masalah, sehingga bisa membantu untuk memberikan masukan kepada Presiden dalam hal ini yang akan memerintah sampai tahun 2029. Kita di POV Times ini melihatnya ini sebuah usaha yang bagus ya. Upaya yang bagus, harus ada penyiapan generasi yang ke depan ya, dan memang ada track recordnya Presiden Prabowo dalam konteks concern terhadap pendidikan, tidak hanya pendidikan di bidang formal ya, kayak dia ada sekolah rakyat juga kan, nanti ada sekolah Garuda segala macam, tapi ini kan bentuk format yang lebih informal ya, karena ini semacam executive leadership training. Kita melihat bahwa ini penting, tapi kita juga ingin menunggu bagaimana nanti mereka-mereka yang dianggap punya, semoga juga punya kredibilitas dan integritas yang lebih baik dibandingkan generasi-generasi sebelumnya yang sudah terbukti katakanlah mengelola di sejumlah korporasi termasuk di BUMN dan ternyata korupsi, itu benar-benar bisa menjadi game changer ya. Minggu yang lalu saya dan beberapa media, senior media juga diundang acara oleh Danantara Indonesia. Pada saat itu CEO Pak Rosan Roslani, kemudian COO Pak Doni Oskaria, CIO Investment Officer Pak Pandu Sahrir, itu menceritakan antara lain sebuah transformasi yang sedang dan akan dilakukan, sedang dimulai dan akan dilakukan, termasuk ke soal bagaimana menempatkan para direksi Danantara dan BUMN ini sebagai pelayan, ya, bukan yang tasnya dibawain kemana-mana. Jadi kan selama ini kalau direksi BUMN itu udah benar-benar nggak ngapa-ngapain ya, jadi nyelonong aja ke pesawat, nggak check-in sendiri, dibawain, benar-benar udah kayak raja-raja dan ratu-ratu kecil ya. Dan ini yang katanya akan diubahkan, itu mulai dari hal-hal yang sifatnya personal seperti itu ya. Pak Doni mengatakan tidak boleh main golf di hari-hari kerja, di jam kerja. Ini yang kita tunggu sebetulnya benar-benar, sehingga transformasi dari kementerian, lembaga, dan BUMN yang sekarang dikelola Danantara Indonesia itu benar-benar bisa membuat ekonomi ke depan itu lebih bersih dari lemak-lemak, dari lemak-lemak, termasuk lemak-lemak korupsi dan lemak-lemak yang membuat tidak sehat. Kita tentu menunggu konsistensi dari implementasi ini. Ya, pokoknya intinya kalau kita lihat dari program Presiden Prabowo tentang fellowship ini dan juga Koperasi Merah Putih, semoga ada harapan baik untuk Indonesia di masa depan ya Mbak ya. Semoga. Ya, terima kasih kepada Mbak Uni Lubis atas waktunya di POV Times. Saya Aditya Mustaqim bersama Mbak Uni Lubis pamit undur diri. Dadah.